Istri baru saja melahirkan anak dan langsung melemparkannya ke kasur. Anak tidak menangis atau berisik. Sebaliknya kasur itu malah retak, seluruh tubuhnya keras seperti batu hitam. Pria ayah mengangkat pisau untuk memotong, dipegang erat oleh istri. Ini adalah anak kita, anak batu, yang memotongnya kita berdua akan mendapatkan balasan. Pria ayah itu marah dan terus memaki. Satu tendangan membalikkan baskom kayu. Dia melempar anak ke dalam kandang ternak. Dia mengatakan monster ini pantas tinggal bersama ayam dan bebek. Anak batu tumbuh hingga usia 6 tahun. Seluruh tubuhnya masih gelap, basahan, terdengar nyari, namun dia lebih cerdas dari orang dewasa. Setiap hari dia mengintip dari kandang, melihat ayahnya bekerja. Pria ayah memetik buah ke semak liar dari ladang. Anak batu mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ayah, ini manis. Pria ayah langsung menamparnya. Ini adalah kesalahanmu. Bahkan membuangnya dianggap merusak barang. Anak batu kembali berjongkok di tumpukan rumput. Matanya merah, tapi dia tidak bersuara. Tidak lama kemudian, desa mengalami wabah belalang. Tanaman di ladang habis dimakan. Setiap rumah kehabisan makanan. Pria ayah pergi mencari sayuran liar sebelum fajar. Baru pulang dengan beberapa daun sayur lengket. Saat gelap, sangat lapar hingga bergetar. Anak batu berteriak di kandang ternak. Ayah, di sebelah barat desa di dekat sumur tua ada ubi yang digali sedalam 3 kaki. Pria itu menatapnya dengan tajam dan berkata sembarangan. Tempat itu sudah digali berkali-kali, dari mana asal ubi jalar itu? Tapi sudah 3 hari kelaparan, pria itu benar-benar tidak tahan lagi. Dia mengangkat cangkul dan pergi menggali ke barat desa. Tidak terlalu dalam, dia benar-benar menemukan satu lubang penuh ubi. Setiap buahnya penuh dan manis. Istri segera menggendong anak batu dan membersihkannya, dan harus membiarkannya tidur di dalam rumah. Wajah pria itu mendadak serius. Tidak bisa, tidak ada jaminan dia tidak akan melakukan trik lagi. Biarkan dia tidur di gudang kayu bakar saja di malam hari. Namun pria itu diam-diam membawa selimut tua dari tempat tidur, diletakkannya di depan pintu gudang kayu bakar dan pergi. Anak batu memeluk selimut dan tersenyum. Dia memanggil ke arah punggungnya, "Terima kasih ayah." Langkah pria itu terhenti sejenak. Hatinya terasa sedikit hangat saat makan. Anak batu masih duduk di depan pintu gudang kayu bakar, mengunyah roti. Istri diam-diam memberikan kue polos kepadanya. Dia memasukkan kembali. "Kamu bekerja keras, kamu makan." Pada hari itu pria membawa cangkul pulang, melihat anak batu duduk di ambang pintu. Di tangannya memegang kentang panggang. Melihat dia kembali, segera menyerahkan. Udah tidak panas. Pria itu keras kepala. "Aku tidak mau makan barang ini." Namun saat anak batu berbalik, dia memberi makan anjing. Dengan cepat merebut dan memasukkan ke mulut. Aroma manis yang lembut langsung masuk ke tenggorokan. Hatinya lembut seperti bola kapas. Memasuki musim gugur, kuda-kuda di desa tiba-tiba jatuh sakit. Tidak makan dan tidak minum. Tidak bisa berdiri dengan stabil. Kuda adalah dasar untuk menarik kereta dan membajak sawah. Semua orang panik dan berputar-putar. Dokter hewan yang dipanggil juga hanya menggelengkan kepala. Pria itu duduk di pintu kandang kuda sambil menghela napas. 2 kuda milik sendiri juga terkulai lemas. Jika kuda hilang tahun depan, bagaimana kita hidup? Anak batu mendekat. Ia mengelus telinga kuda dan berkata, "Dapat tanaman min liar di bagian belakang gunung. Cukup merebus air untuk kuda." Para penduduk desa semua tertawa karena satu batu dipotong. "Ngerti apa? Jangan sampai kuda itu mati keracunan." Pria itu juga mengerjitkan dahi dan memarahinya karena mengacau, mengusirnya kembali ke gudang kayu. Namun melihat kuda semakin hari semakin kurus, pria itu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah malam ia membawa sabit dan berlari ke gunung. Mengikuti kata anak batu, ia mencermin liar dan membawa pulang setengah keranjang untuk merebus air. Tak disangka keesokan harinya kuda itu benar-benar berdiri dan mulai makan rumput. Pria itu terkejut dan senang. Pulang ke rumah melihat anak batu terjongkok di gudang kayu. Menjahit pakaian robek, tangan kecilnya memegang jarum dan benang. Menjahit dengan cara yang tidak rapi. Ia mendekat dan merebut jarum dan benang itu. Menjahit dengan canggung, kakinya tidak rata. Namun ia menjahit dengan sangat serius. Anak batu menatap ayahnya dengan mata yang bersinar. Pria itu merasa senang dan wajahnya memerah. "Jangan bicara sembarangan. Ayo ikut ayah ke kandang kuda untuk memberi makan kuda." Ini adalah pertama kalinya dia secara aktif meminta anak batu untuk bekerja bersamanya. Orang-orang yang lewat menuju pria karena kebaikannya. Pria berdiri tegak dengan punggungnya lurus. Hatinya merasa senang. Pada malam itu, anak batu diam-diam keluar dari gudang kayu. Saat orang tuanya tertidur lelap, dia berlari ke kuil tua di ujung timur desa. Di kuil itu terdapat patung dewa batu. Anak batu berjongkok di depan patung dewa. Dia mengeluarkan sepotong batu kecil yang berkilau dari saku. Dia dengan lembut menempelkan batu itu di kepala. Patung yang kehilangan kaki di bawah sinar bulan, mata patung batu seolah-olah bergerak. Adegan ini kebetulan dilihat oleh tetangga yang bangun malam. Keesokan harinya desa menjadi heboh. Tetangga berkata anak batu adalah reinkarnasi makhluk gaib.
ajaib. Dia pergi ke kuil tua di tengah malam untuk berkomunikasi dengan patung. Dia akan membawa malapetaka bagi seluruh desa. Kepala desa mengajak pria berbicara. Entah mengirim anak batu pergi atau seluruh keluarga pindah dari desa. Jangan sampai merugikan orang lain. Hati pria terasa berat seperti ditimpa batu. Di satu sisi adalah desa tempat nenek moyangnya hidup, di satu sisi adalah anaknya sendiri. Dia mengunci dirinya di dalam rumah dan meminum alkohol sendirian. Minum sampai mabuk berat. Anak batu melihat kesulitannya malam hari. Dia diam-diam mengemas sebuah tas kecil. Berjalan ke depan pria itu. Aku pergi. Tidak ingin merepotkanmu dan ibumu. Pria itu memandang tubuhnya yang kurus. Hatinya terasa sakit. Dia langsung menariknya ke dalam pelukan. Omong kosong anakku. Aku akan melindungimu. Keesokan harinya, pria itu membawa anak batu ke rumah kepala desa. Di depan seluruh warga desa, dia berkata, anakku bukan monster. Ia membantu semua orang mencari ubi jalar untuk menyelamatkan kuda. Jika tidak bisa menerima dia, seluruh keluargaku akan pindah. Begitu kata-katanya selesai, kuil tua di ujung timur desa tiba-tiba runtuh. Setengah dari patung batu di dalamnya pecah menjadi serpihan. Semua orang berteriak. Ini adalah akibat dari menyinggung dewa. Semua ini adalah ulah anak batu. Memaksa pria itu untuk membuang anak batu ke belakang gunung. Pria itu panik dan matanya memerah. Dia sedang bersiap untuk berdebat dengan semua orang. Anak batu tiba-tiba berbicara. Aku bisa memperbaiki kuil dan bisa mengembalikan patung dewa. Semua orang tidak percaya, menganggap dia hanya omong kosong. Anak batu berjalan ke depan kuil yang rusak dan berjongkok di tumpukan batu pecah. Sambil melihat lama minta pria itu mencari beberapa batu hijau dan adonan getan. Dia memecahkan batu hijau menjadi serbuk. Dicampur dengan adonan getan sedikit demi sedikit diisi ke dalam celah. Dia juga menyusun kembali patung dewa yang pecah dan merekatkannya dengan lem. Semua orang berkumpul untuk melihat keramaian. Tidak ada yang percaya ini akan berhasil. Namun setelah semalam, kuil yang rusak benar-benar diperbaiki. Patung dewa juga utuh tanpa cacat, seolah-olah tidak pernah runtuh. Yang lebih aneh adalah tanah yang sebelumnya retak kering tiba-tiba muncul tunas gandum hijau 20 hari lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepala desa dengan wajah merah berjalan mendekati pria itu. Kami yang salah, anakmu adalah bintang keberuntungan. Para penduduk desa juga meminta maaf sambil mengatakan ingin meminta maaf kepada anak batu. Pria itu tersenyum dan melambaikan tangan. Semuanya adalah tetangga. Tidak masalah. Dia berbalik melihat anak batu. Matanya penuh dengan rasa bersalah. Dulu ayah tidak baik membuatmu menderita. Anak batu menggelengkan kepala. Aku tidak merasa menderita. Asalkan kamu dan ibu baik-baik saja. Itu sudah cukup. Setelah itu, pria tidak lagi membiarkan anak batu tidur di gudang kayu. Dia membersihkan rumah bagian timur dengan sangat bersih. Dia juga meminta seseorang untuk mengambil kain bermotif. Minta istri untuk membuatkan pakaian baru untuk anak batu. Saat makan, pria sengaja menarik anak batu ke samping meja. Dia memberinya sepotong daging merah yang terbesar. Aku makanlah lebih banyak agar tumbuh kuat. Anak batu membagi daging menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk ayah, satu bagian untuk ibu, dan menyisakan satu potong kecil untuk dirinya sendiri. Ayah dan ibu bekerja keras. Aku cukup makan ini saja. Ketika musim dingin telah tiba, jembatan batu di desa rusak. Semua orang tidak bisa menyeberang sungai untuk pergi ke pasar. Sediaan untuk musim dingin tidak bisa disiapkan. Pria sudah pergi memperbaiki jembatan beberapa kali, namun jembatannya tidak kuat. Dia sangat cemas sampai tidak bisa tidur. Anak batu mengetahuinya. Dia berlari ke tepi jembatan dan berjongkok selama setengah hari. Dia berkata kepada pria, aku bisa memperbaikinya. Pria sedikit ragu. Apakah kamu bisa? Anak batu mengangguk, meminta pria untuk merebus sedikit air. Dia juga mencari beberapa batu pecah dan kapur. Dia membakar batu pecah hingga panas sekali, dicampur dengan kapur dan air. Bekerja sepanjang hari di celah jembatan atletik. Jembatan batu benar-benar sudah diperbaiki. Naik ke atas dengan stabil lebih kokoh daripada sebelumnya. Saat tahun baru, pria itu menghabisi seekor babi gemuk, mengundang seluruh desa untuk makan. Saat acara dimulai, pria itu menarik anak batu ke tempat utama mengangkat mangkuk anggur dan berkata, dulu aku buta, salah mengira fungsi sebagai monster. Anakku tidak hanya membantu keluarga, membantu seluruh desa. Hari ini aku mentraktir anakku 1 mangkuk. Seluruh desa ikut meramaikan. Banyak yang menambah makanan untuk anak batu, memuji dia sebagai anak yang baik. Anak batu memegang mangkuk tersenyum dengan mata yang bersinar. Seseorang bertanya kepada pria, dulu kamu sangat membenci anak batu. Sekarang kenapa kamu begitu menyayanginya? Pria meminum sedikit alkohol. Dia berkata dengan santai, apakah penampilannya bagus atau tidak? Berbeda dari yang lain. Itu semua tidak penting. Yang penting adalah hati manusia. Hati yang baik adalah hati yang lebih kuat dari segalanya. Meskipun anak saya terlihat istimewa, dia sangat menyayangi orang tua, membantu tetangga, lebih perhatian daripada siapapun. Hal yang
yang paling berharga di dunia bukanlah penampilan yang sempurna, juga bukan rumah kaca yang hebat. Sebaliknya itu adalah hati yang baik. Jika kamu tulus padanya, dia akan membalasmu dengan tulus. Mereka yang terlihat berbeda dari orang lain mungkin menyimpan cahaya yang paling hangat. Perlakukan dia dengan baik, maka kamu akan mendapatkan kehangatan seumur hidup.